Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BFLF, salam. Hari ini kita berada di Polres Sebulu Salam untuk meliput kegiatan yang ada di Polres Sebulu Salam. Bahwasanya hari ini Polres Sebulu Salam mengadakan konferensi pers akhir tahun di tahun 2021. Nah, yuk ikuti apa-apa saja yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Sebulu Salam AKBP Kori Wicaksono SIK. Untuk mengikuti jangan lupa like dan subscribe channel kita ya, serta share untuk diketahui oleh publik bagaimana kegiatan Polres Sebulu Salam selama di tahun 2021. Yuk kita masuk ke gedung ini dulu, gedung Command Center Polres Sebulu Salam. Yuk kita masuk. Narkoba, Kasatreskrim, Kasiumas, dan saya dan seluruh anggota sekalian, dan yang saya banggakan seluruh rekan media Tahun Sebulu Salam. Alhamdulillah dalam ini kita menjadi memuji kehadirat Allah SWT. Kalau misalnya Sayyidina Muhammad, kita panjatkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan pada pagi hari ini. Kita akan mengadakan rilis akhir tahun ya, dari Polres Sebulu Salam. Kita langsung mulai dari pertama. Untuk jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2020 ya, kita bikin perbandingan dengan kejadian tahun 2021. Yang pertama, tahun 2020 jumlah kasus 155, penyelesaian 110, sehingga kita persentasenya 70%. Itu tahun 2020. Untuk tahun 2021 jumlah kasus yang terjadi 163 kasus, penyelesaian 145, sehingga pencapaiannya adalah 89%. Kemudian persentase penyelesaian perkara sejajaran Polda Aceh ya, yang dihitung ada 26 satker ya, dari Polres jajaran termasuk narkoba, reskrim, reskrim sus. Kita menempati urutan ke-8 ya, Polres Sebulu Salam yang tergolong Polres baru ya, kita sudah menempati peringkat ke-8 di dalam presentasi penyelesaian perkara di dalam seluruh jajaran Polda Aceh. Nah, kemudian untuk kasus yang terjadi ya, kasus yang terjadi ada beberapa kasus menonjol, yang mana pembunuhan. Untuk tahun 2020 terjadi 1 kasus, 2021 tidak terjadi sehingga 0%. Kemudian curanmor dari yang 13 kasus menjadi 7 kasus, jadi ada penurunan 53,8%. Kemudian untuk kejahatan asusila atau cabul ya, yang tahun 2020 ada 6 kasus, 2021 ada 6 kasus juga. Nah, ini nampaknya menonjol ini untuk kejahatan pencabulan. Kemudian untuk tindak pidana narkoba ya, dari 37 kasus tahun 2020 menjadi 35 kasus tahun 2021. Dapat saya sampaikan di dalam tindak pidana narkoba pada tahun 2020 ya, kita bisa mengungkap 37 kasus, terdiri dari 30 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan 7 kasus narkotika jenis ganja. Jumlah BB yang kita dapatkan pada tahun 2020 adalah 118 gram sabu. Jika diasumsikan dalam 1 gram sabu bisa digunakan oleh 8 orang, berarti pada tahun 2020 kita bisa menyelamatkan 118 kali 8, sehingga 940 orang warga Kota Sebulu Salam bisa kita selamatkan selama tahun 2020. Selama tahun 2021 jumlah tindak pidana narkoba yang terjadi adalah 35 kasus, terdiri dari 26 kasus sabu dan 9 kasus ganja. Untuk kasus sabu
BB yang kita dapatkan ini lebih banyak ya. Jadi jumlahnya 225 gram. Sehingga jika diasumsikan 1 gram sabu digunakan oleh 8 orang, berarti dalam tahun 2021 ini kita bisa menyelamatkan 2043 warga Kota Suku Salam dari penyalahgunaan narkotika. Nah, ini kami tetap berkomitmen ya, untuk memberantas peredaran narkotika. Memang kalau dilihat dari jumlah kasusnya menurun, namun demikian jumlah barang bukti yang bisa kita tangkap mengalami kenaikan. Dalam kasus 2021 ada beberapa kasus menonjol ya, kita rilis flashback ke belakang. Yang pertama, pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang di Kecamatan Runden ya, itu anak bayi yang mana waktu itu prosesnya agak memakan waktu juga karena kita memerlukan pemeriksaan kejiwaan dari si tersangka. Dan hasilnya memang tersangka dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikisnya, sehingga dia tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini kasus ini sudah selesai, sudah P21. Kemudian kasus menonjol lainnya adalah dugaan perkara hukum jinayat penjualan chip domino. Nah, ini kemarin sempat viral ya, jadi kita udah tangkap tersangkanya, udah P21 juga. Kemudian satu kasus yaitu kasus illegal logging ya. Ini juga sudah P21. Kemudian ada satu kasus penambangan tanpa izin ya, berupa tambangan galian C tanpa izin. Ini sudah P21 juga. Nah, kemudian berikutnya pencabulan anak di bawah umur. Ini ada 3 kasus yang menonjol. Yang pertama yang terjadi di Penanggalan kepada anak kandungnya ya, anak kandungnya sendiri, ini sudah P21. Kemudian ada cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Pulau Kedep ya, Kecamatan Sultan Daulat, ini kepada anak tirinya juga. Nah, ini masih berjalan ya, sampai saat ini belum P21. Termasuk juga yang terakhir yang dilakukan oleh yang mengaku ustadz atau guru agama ya, kepada anak tirinya juga. Ini kalau lihat dari penampilannya memang penampilan seperti guru agama, tapi dia juga melakukan pencabulan terhadap anak tirinya. Ini masih dalam proses ya, masih dalam proses di kepolisian. Berikutnya yang kita berhasil ungkap juga kasus menonjol lainnya itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan ya, yang orang istilahnya mungkin banyak dibilang begal yang terjadi di Kecamatan Rundeng. Ini juga sudah P21. Yang terakhir adalah prestasi kita juga, salah satunya ini tapi masih proses ya, sampai hari ini belum P21 ya, kasus korupsi ya. Jadi korupsi anggaran dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa Muara Batu-Batu atas nama MS 53 tahun. Nah, itu dari hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP ya, dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan kita ya, kerugian negara kurang lebih 723 juta. Jadi penyalahgunaan anggaran dana desa dari 2018, 2019, 2020. Sampai saat ini sudah tahap 1, ini menunggu P21. Insya Allah dalam beberapa hari ini akan kita dapatkan P21 untuk segera kita limpahkan ke pengadilan. Berikutnya dalam bidang lalu lintas ya, jumlah laka lantas yang terjadi pada tahun 2020 kejadian 30 kejadian yang kita berhasil selesaikan adalah 20 kejadian, sehingga 66%. Jumlah korban laka lantasnya pada 2020 meninggal dunia 8 orang, luka berat 11 dan luka ringan 31. Di dalam tahun 2021 ada penurunan jumlah laka lantas. Ya, berarti secara teori lalu lintas dianggap berhasil untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas. Bagaimana caranya? Ya dengan kita melakukan Bikmas ya, melakukan penyuluhan lalu lintas, kemudian juga kita adakan operasi rahasia seperti apa untuk menekan
angka pelanggaran dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sehingga di dalam data yang kita dapatkan untuk kejadian pada 2021 ada 35 kasus yang terjadi dan penyelesaiannya ada 15 kasus yang penyelesaiannya 20 kasus. Jadi maksudnya kasus yang tahun 2020 kita selesaikan di 2021 sehingga persentasenya 57%. Nah, namun demikian untuk korban laka lantas mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 hanya 8 orang meninggal, pada tahun 2021 ada 12 orang yang meninggal. Kemudian luka berat ada 7 orang dan luka ringan ada 19 orang. Berikutnya ada juga kejadian menonjol yang merupakan yang sudah kita lakukan selama 2021 ini yang terakhir, yaitu kejadian proses evakuasi, proses pencarian, evakuasi dan terakhir proses identifikasi korban laka lantas mobil masuk jurang yang terjadi hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitelutalu Urang Jahe, STTU ya, STTU Jahe, Kecamatan Kabupaten Papak Barat. Nah, di dalam kejadian tersebut ada mobil masuk jurang, mobil yang diduga mobil travel, penumpangnya 7 orang, kemudian jatuh di jurang dan para korban hilang. Kemudian dilakukanlah pencarian dan evakuasi dari tim Basarnas, Polres Busalam, Basarnas gabungan ya, termasuk dari Poldasu, kemudian dari Polres Busalam termasuk Polsek jajaran, dibantu juga dengan relawan dari warga sekitar. Dan dari 7 orang korban itu berhasil ditemukan 5 orang korban yang kesemuanya ditemukan di wilayah hukum Polres Busalam. Di dalam prosesnya ada sedikit kejadian, maksudnya begini, secara aturan semua proses identifikasi harus dilakukan oleh tim dokter dari DVI, Disaster Victim Identification, yang mana karena wilayah hukum di wilayah Polda Sumatera Utara sehingga harus dilakukan oleh tim dokter Polda Sumatera Utara. Kemudian di situ saya selaku Kapolres mengambil diskresi kepolisian, ya. Kita mengambil diskresi kepolisian dengan cara berkoordinasi dengan tim dokter dari DVI Polda Sumatera Utara sehingga dapat dilakukan proses identifikasi secara virtual di Rumah Sakit Umum Subuh Salam yang dipimpin langsung oleh direktur dan kemudian dokter yang di situ dipandu oleh tim DVI dari Polda Sumatera Utara. Sehingga di dalam surat keterangan identifikasi yang dikeluarkan oleh tim DVI itu memang harus dari tim DVI Polda Sumatera Utara yang mengeluarkan. Hingga hasil pemeriksaan identifikasi kita kirimkan semua ke sana berikut administrasi dari keluarga. Yang dapat kita sampaikan dari 5 orang, dari 7 orang korban, 5 orang kita berhasil temukan ya, dari tim gabungan. Yang pertama atas nama Khairumi, 22 tahun, mahasiswa, kecamatan tinggal di Kecamatan Arongan, Lambalek, Aceh Barat. Yang kedua Arman Yusuf, 50 tahun, ya, pekerjaannya pengemudi, alamatnya di Arongan, Lambalek juga, Aceh Barat. Yang ketiga Fitri Elvirati, 26 tahun, ya, pekerjaannya mahasiswa, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Yang keempat Tata Agusnianti, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Yang kelima Muhammad Amri Lubis, warga Kecamatan Labuan Haji Barat. Sementara ada 2 korban yang belum ditemukan, yaitu Masdi, 49 tahun, dan Sudarsi, 68 tahun, warga Medan Selayan dan warga Johan Pahlawan, Aceh Barat. Itu sampai saat ini tidak ditemukan. Dan setelah 7 hari proses pencarian dari Basarnas sebagai pemimpin pencarian menyatakan pencarian diakhiri atau ditutup selama waktu 7 hari.
namun dilakukan pemantauan oleh tim dari kami dan juga dibantu dengan warga masyarakat. Memang apabila ditemukan ya tetap kita lakukan prosedur seperti apa sebenarnya. Kemudian daripada itu juga saya akan menyampaikan juga permohonan maaf kepada seluruh warga Kota Sebul Salam dengan berdirinya Polres Sebul Salam yang sudah 2 tahun berjalan ini. Sampai saat ini kami belum bisa melaksanakan pelayanan di dalam pembuatan SIM maupun pembuatan STNK atau Samsat. Namun demikian upaya yang sudah kami lakukan yaitu berkirim surat, kemudian koordinasi ke Polda, dan memang ada suatu hal teknis yang memang belum bisa diwujudkan. Sampai saat ini warga masyarakat Kota Sebul Salam jika berurusan masalah SIM atau Samsat tetap harus ke Kabupaten Induk Singkil. Jadi kami mohon maaf atas itu. Namun demikian di dalam tahun 2022 ini kami tetap akan berupaya untuk dapat mewujudkan itu untuk sebagai wujud pelayanan kita kepada masyarakat. Selain dari unsur operasional itu, selama berjalannya Polres Sebul Salam ini kita juga melakukan pembinaan, yang mana adanya reward and punishment, adanya penghargaan dan adanya juga hukuman. Selama di sini ada juga beberapa anggota yang melakukan pelanggaran yang sudah kita proses hukum secara disiplin maupun kode etik. Jadi ada beberapa orang ya, diantaranya inisial RB, ya, pelanggarannya tinggal bersama perempuan yang bukan istisanya. Nah, itu sudah dilakukan proses sidang kode etik dan hukumannya adalah mutasi ke luar daerah. Yang bersangkutan sudah turun skep dari Polda untuk mutasi ke Polres lain di luar Polres Sebul Salam. Kemudian ada HR, ya, brigadir. Ini tindak pidananya penyalahgunaan narkotika, termasuk juga RO penyalahgunaan narkotika juga. Di sini ada juga ES, ya, penyalahgunaan narkotika, kemudian ER narkotika juga, kemudian THS dan DP. Jadi beberapa nama yang terakhir ini melakukan penyalahgunaan narkotika di luar wilayah hukum Polres Sebul Salam. Tetapi pada saat pemeriksaan kita temukan dan kita lakukan pemeriksaan dan sudah melalui proses hukum. Untuk yang bersangkutan sudah melakukan sidang kode etik, ya. Jadi hukumannya berupa mutasi ke fungsi yang berbeda, kemudian juga dilakukan pembinaan mental. Jadi hal ini memang saya lakukan karena memang perintah dari pimpinan kita untuk tetap melakukan penindakan atau mungkin hukuman kepada pelanggaran anggota. Selain itu juga dari sisi pembinaan bagian sumber daya manusia kita, ya, sudah melakukan kegiatan antara rekrutmen atau perekrutan anggota Polri. Di dalam animo atau minat dari warga Kota Sebul Salam untuk menjadi anggota Polri, ya, di dalam tahun 2020 ada 5 orang untuk Akpol, 2021 ada 6, untuk Bintara peminatnya 70, 2021 ada 86 orang, ya. Kemudian Tamtama 2024, 2021 ada 10, dan Bintara Rekpro ini rekrutmen profesi, ya. Nah, ini ada 2020 ada 7, 2021 ada 12 orang. Sampai saat ini ada juga yang sudah dinyatakan lulus namun belum masuk ke pendidikan, jadi melalui pembinaan. Sampai saat ini ada 6 orang. Kemudian selain itu ada juga kegiatan operasional dari Samapta, ya, Polres Sebul Salam. Selama tahun 2021 ini ada unjuk rasa sejumlah 9 kali, ya. Kemudian patroli
460 kali. Nah, ini patroli mungkin lebih dari 1 kali setiap hari ya. Kemudian ada latihan dalam 140 kali. Yang terakhir kita juga ada melatih dari staf maupun karyawan PLN untuk penanggulangan aksi huru-hara yang dilakukan tanggal 20 Desember lalu ya. Yang terakhir masalah pelaksanaan vaksinasi ya. Sampai saat ini wilayah kita Polres Bulu Salam, walaupun ini memang sebenarnya tanggung jawab kita bersama, namun demikian kami sebagai anggota Polri mendapat pimpinan juga dari perintah juga dari pimpinan kita Pak Kapolri untuk mensukseskan program pemerintah yaitu pelaksanaan vaksinasi. Dari 65.671 jiwa yang layak vaksin, sampai hari ini kita sudah sekitar 60%. Berarti sekitar 34.000 jiwa yang sudah kita laksanakan vaksin sampai hari ini. Jadi perintah Presiden sampai akhir Desember kita harus 70%. Adapun cara-cara untuk percepatan vaksinasi, kita sudah melakukan beberapa metode atau inovasi ya. Di antaranya saya selaku Kapolres sudah memerintahkan para perwira jajaran untuk menjadi perwira pengendali ya, yang membagi kepada beberapa anggota untuk melakukan pendekatan dan himbauan kepada para kepala desa, para kecil, untuk mengajak warganya melaksanakan vaksinasi. Alhamdulillah sudah tercapai 60,8% sampai hari ini. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan pada press release kita Polres Bulu Salam akhir tahun 2021 ini. Silakan rekan-rekan jika ada yang akan ditanyakan. Pak, dari sejumlah kasus tindak pidana ini, selain upaya penegakan hukum, apakah kepolisian Bulu Salam ada melakukan upaya pencegahan? Selain penegakan hukum, apakah ada pencegahan? Baik, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi saya tambahkan, selain dari itu ada juga kita melakukan upaya pencegahan yang dimana ditanggung jawabi oleh fungsi Satbimas, yaitu Satuan Pembinaan Masyarakat. Jadi di dalam Satuan Pembinaan Masyarakat itu ada juga kita melaksanakan penyuluhan ya kepada pembinaan generasi muda dan wanita, kemudian kepada tokoh masyarakat, kepada tokoh agama, termasuk ke sekolah-sekolah dengan cara menjadi pembina upacara di upacara hari Senin di sekolah-sekolah untuk melakukan juga tindakan pencegahan. Nah, selain itu pula yang tadi saya sampaikan dari Samapta melaksanakan patroli di tempat-tempat yang rawan kejahatan, yang mana patroli ini bertujuan untuk melakukan pencegahan ya, pencegahan adanya aksi-aksi atau tindak pidana di tempat-tempat yang rawan. Demikian.